pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Presiden Konfederasi Serikat Nusantara, Bapak Mohtar Guntur, yang kami hormati seluruh tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentunya marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara Kongres kedua Konfederasi Serikat Nusantara yang berlangsung di Grand Asia Hotel, Makassar. Mengawali sambutan saya pada pagi hari ini, perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf dan salam hormat, salam hangat dari Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Hajah Ida Fauzia MSI, karena beliau tidak dapat hadir pada kesempatan kali ini dikarenakan kesibukan beliau pada agenda yang sudah terjadwalkan sejak dahulu. Saya sangat mengapresiasi penyelenggaraan Kongres kedua KSN ini dengan tema membangun karakter di era disrupsi menuju organisasi yang terorganisir, terdidik, terpimpin, dan profesional. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Kementerian Ketenagakerjaan tentunya sangat mendukung kinerja dan perkembangan seluruh konfederasi serikat pekerja, federasi serikat pekerja, dan serikat pekerja di seluruh Indonesia. Tema yang diangkat dalam Kongres KSN pada kali ini adalah tema yang sangat kekinian, sangat sesuai dengan perkembangan ekonomi, perkembangan ketenagakerjaan pada saat ini. Tentunya Kementerian Ketenagakerjaan sangat mengapresiasi pemilihan tema yang diambil oleh KSN pada Kongres kali ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perkembangan dunia saat ini, baik secara global ekonomi maupun global kesehatan, sangat menuntut sifat, sikap, dan keinginan serta motivasi kita untuk terus tumbuh dan berkembang di masa-masa sulit saat ini. Namun demikian, keyakinan dan optimisme kita harus terus kita bangun, terutama kita semua dalam rangka persiapan memasuki endemi, di mana kita harus siap-siap hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Karakter individu dan karakter komunal untuk terus semangat tumbuh optimisme adalah kunci kita dalam mengantisipasi segala situasi perubahan yang keniscayaannya sangat tinggi. Dan kita dituntut untuk terus mampu menghadapi dan mampu berjuang atas segala dinamika yang terjadi. Demikian pula yang harus dihadapi oleh seluruh serikat pekerja, baik itu konfederasi, federasi maupun serikat-serikat pekerja yang ada di Indonesia. Sikap yang diambil untuk selalu optimis mencapai keberhasilan di masa kini dan di masa mendatang, sifat dengan karakter yang tangguh, karakter untuk terus berjuang dengan sifat yang sangat terorganisir, terdidik, terpimpin, dan profesional adalah ciri-ciri dari manusia ataupun organisasi yang siap untuk terus tumbuh dan berkembang, siap berkompetisi di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Demikian pula yang dipilih oleh Konfederasi Serikat Nusantara untuk dijadikan sebagai tema dalam kongres pada kali ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan senantiasa tidak lelah untuk selalu menghimbau agar seluruh serikat pekerja, apapun itu levelnya, agar terus dapat mandiri dan terus menjaga solidaritas, kekompakan, dan terbebas dari segala bentuk pengaruh atau kontrol dari pihak-pihak luar yang mengganggu kinerja dan visi misi dari setiap serikat pekerja. Di samping itu, kami terus menghimbau kiranya serikat pekerja dapat terus menjunjung tinggi dan menerapkan hak-hak berserikat, berdemokrasi, terbuka, mandiri, dan bertanggung jawab serta mendukung kemajuan, kesejahteraan pekerja, dan juga keberlangsungan usaha. Dengan karakter organisasi seperti yang baru saja saya sampaikan tersebut, maka diharapkan serikat pekerja akan menjadi modal utama dan juga partner strategis utama dalam setiap bisnis, setiap bidang usaha. Terutama untuk konfederasi KSN, kami harapkan kiranya dapat terus memperkuat kapabilitas dan kapasitas seluruh pengurus dan anggotanya
sehingga dapat terus bertumbuh dan berkembang di era hyper competition. Kompetisi yang tidak hanya terjadi di antara para serikat pekerja, tapi juga kompetisi yang terjadi di antara para pengusaha atau pelaku bisnis. Saya sangat mengharapkan KSN dapat terus menjaga kemandirian, profesionalitas, dan ketangguhan serikat pekerja, serikat buruh, dan teruslah fokus untuk membangun dan menjadikan serikat pekerja, serikat buruh kokoh, mandiri, serta memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota KSN, tentu dengan terus mendukung pemulihan ekonomi nasional. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya banggakan, pemerintah Republik Indonesia akan terus memerlukan dukungan dan juga support kolaborasi dari semua elemen masyarakat, termasuk dari unsur serikat pekerja atau serikat buruh. Hal ini tentu semakin terasa di mana saat ini kita mulai memasuki masa pemulihan ekonomi nasional setelah kita alhamdulillah terbebas perlahan namun pasti dari pandemi COVID-19, namun belum berakhir ya pandemi COVID-19. Paling tidak kita sudah mencapai banyak kemajuan untuk memasuki level 1. Banyak kabupaten kota yang sudah memulai memasuki level 1. Kita patut bersyukur, namun juga kita tidak boleh melupakan segala upaya dan ikhtiar kita untuk memasuki masa endemi. Protokol kesehatan, imunitas tubuh yang kuat, ketenangan pikiran juga harus terus dijaga dalam rangka mewujudkan imunitas tubuh, jiwa raga, dan mental yang baik dalam masa-masa pemulihan ekonomi nasional saat ini. Di sisi lain, Indonesia juga baru saja menerima tongkat kepemimpinan menjadi presidensi G20 di tahun 2022 nanti. Indonesia telah memilih tema G20 dengan sebutan atau dengan tema Recover Better, Recover Stronger. Kita harapkan tema ini pun juga menjadi semangat kita semua, seluruh elemen bangsa, untuk benar-benar memasuki pemulihan secara bersama dan secara lebih kuat lagi. Serikat pekerja pun tentu memiliki peran yang besar dalam mensukseskan masa pemulihan yang lebih kuat dan lebih kolektif ini, terutama juga di masa-masa kita tahun depan menjadi presidensi G20. Kementerian Ketenagakerjaan sangat mengimbau kiranya masukan-masukan atau ide-ide dari seluruh serikat pekerja untuk memperkuat G20 khususnya di Employment Working Group kiranya dapat disampaikan dalam rangka mendukung keberhasilan presidensi Indonesia untuk G20 di tahun 2022. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan di masa pemulihan ekonomi nasional, kiranya saya juga ingin mengingatkan hubungan yang kolaboratif antara pengusaha dan pekerja kiranya harus dapat terus ditingkatkan. Kita masih menghadapi ancaman PHK yang cukup besar, tapi yakinlah insya Allah dengan dukungan dan kolaborasi yang kuat antara pengusaha dan pekerja juga pemerintah, kiranya angka-angka yang sangat mengerikan yang sering kita dengar terhadap prediksi PHK akibat dari pandemi COVID-19 dapat kita minimalisir sebesar mungkin. Kita kedepankan dialog sosial antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah untuk benar-benar dapat menekan angka PHK, dan jika angka PHK ini tidak dapat dihindari, jika keputusan PHK tidak dapat dihindari, kiranya melalui dialog yang benar-benar produktif, kita dapat pastikan hak-hak pekerja dan juga hak-hak pengusaha juga dapat terpenuhi. Untuk itu, tidak hentinya dan tidak lelahnya Kementerian Ketenagakerjaan selalu mengingatkan dialog sebagai kunci mengatasi perselisihan hubungan industrial. Kami pun Kementerian Ketenagakerjaan siap mendampingi melalui tenaga-tenaga profesional mediator hubungan industrial yang ada di seluruh dinas tenaga kerja, kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh wilayah Indonesia yang siap memediasi jika ada perselisihan hubungan industrial. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini di bidang ketenagakerjaan, pemerintah pun sedang terus meningkatkan kualitas layanan bagi para pekerja buruh serta pengusaha. Baru-baru saja sekitar sebulan lalu kita memiliki satu peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 17 2021 terkait tentang pembaharuan manfaat layanan tambahan pada program jaminan hari tua atau JHT.
Pembaruan manfaat layanan tambahan dengan menggunakan dana JHT adalah dalam bentuk menyediakan rumah bagi para pekerja, baik itu rumah baru bagi para pekerja yang belum memiliki rumah sendiri, ataupun dapat juga digunakan untuk merenovasi rumah pekerja. Jadi bagi para pekerja yang memang sudah memiliki rumah, namun mungkin rumahnya sudah terlalu tua atau perlu direnovasi, kiranya juga dapat menggunakan MLT dari JHT ini. Permenaker nomor 17 tahun 2021 tentang MLT JHT ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Pertama adalah tidak hanya himbara atau bank-bank himbara yang dapat memfasilitasi MLT JHT, tapi juga Asbanda atau Asosiasi Bank Daerah juga dapat terlibat sebagai bank penyalur dalam layanan MLT JHT ini. Kemudian yang kedua yang terdapat dalam layanan baru MLT sebagaimana tercantum dalam Permenaker nomor 17 2021 adalah bahwa adanya inovasi atau mutasi bagi para pekerja yang sudah mengajukan KPR umum kiranya dapat juga dipindahkan ke program MLT JHT. Dan yang ketiga, MLT yang baru ini juga adanya bunga yang dipastikan lebih rendah dari bunga KPR umum. Pembaharuan MLT JHT dimaksudkan adalah untuk meningkatkan daya tarik bagi para pekerja buruh untuk memiliki rumah sendiri melalui MLT JHT. Kenapa pemerintah perlu memperbaharui MLT ini adalah untuk memastikan peningkatan kualitas perlindungan bagi para pekerja atau buruh dan juga peningkatan kualitas kesejahteraan pekerja buruh khususnya dalam memiliki rumah sebagai salah satu kebutuhan pokok atau kebutuhan primer bagi para pekerja buruh. Karena evaluasi kami menunjukkan di tahun 2017 sampai dengan 2019 tidak terdapat pertumbuhan atau peningkatan signifikan jumlah pekerja atau buruh yang memiliki rumah melalui MLT JHT. Jadi diharapkan dengan adanya kemudahan-kemudahan yang dicantumkan dalam Permenaker 17 tahun 2021 ini, kiranya pekerja buruh dapat semakin banyak atau semakin tertarik untuk memanfaatkan MLT JHT ini. Selain MLT atau manfaat pelayanan tambahan JHT, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan juga sedang mempersiapkan implementasi dari JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Klaim pertama JHT direncanakan dapat dilaksanakan atau dapat dinikmati oleh pekerja buruh pada Februari 2022. Tentu kita semua tidak mengharapkan pekerja atau buruh klaim JKP karena mereka kehilangan pekerjaan. Sangat tidak kita harapkan pekerja atau buruh kehilangan pekerjaan. Namun demikian, pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja sudah menyiapkan layanan JKP ini sejak tahun ini. Seluruh aturan atau seluruh pedoman petunjuk teknis diharapkan akan selesai di akhir tahun 2021 sehingga pekerja atau buruh yang terpaksa kehilangan pekerjaan dapat mengklaim JKP-nya di bulan Februari 2022. Kiranya seluruh serikat pekerja dan juga pengusaha dapat mendukung pemerintah untuk mensosialisasikan manfaat JKP ini dan juga manfaat MLT JHT sebagai wujud kepedulian kita bersama terhadap perlindungan bagi seluruh pekerja buruh dan juga kesejahteraan bagi pekerja buruh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana Bapak Ibu juga mungkin sudah ketahui bahwa Kementerian Ketenagakerjaan sejak bulan Agustus kemarin sedang melaksanakan program BSU atau bantuan subsidi upah atau gaji bagi para pekerja buruh yang terdampak akibat pandemi COVID-19 di tahun 2021 ini. Memang BSU sudah kita lakukan juga di tahun 2020 kemarin ketika pandemi COVID baru saja masuk ke Indonesia. Namun demikian di tahun 2021 ini kami juga sedang melakukan BSU 2021 dengan jumlah dan kriteria memang yang berbeda dengan BSU 2020. Dan alhamdulillah kami baru saja mendapat persetujuan dari Kemenko Perekonomian dan juga dari Komisi 9 DPR dan juga dari Komite Pemulihan Ekonomi Nasional bahwa BSU 2021 akan diperluas cakupan wilayahnya menjadi seluruh wilayah kabupaten kota di Indonesia yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan BSU 2021. Tentu saja kami memprioritaskan bagi para pekerja buruh di sektor-sektor yang terdampak akibat dari pandemi COVID-19, utamanya sektor horeca, hotel, restoran, kafe-kafe, warung-warung kecil, dan juga mal,
kemudian toko-toko kelontong, retail. Kami juga memprioritaskan para pekerja buruh yang bekerja di sektor transportasi, jasa, dan lainnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kiranya seluruh pengurus dan anggota KSN dapat benar-benar memanfaatkan program BSU, Bantuan Subsidi Upah Gaji ini. Silakan sampaikan masukan, saran kepada kami Kementerian Ketenagakerjaan jika ada anggota KSN yang memenuhi kriteria sebagaimana Permenaker 16 2021 tentang bantuan subsidi gaji upah yang memang belum mendapat bantuan subsidi gaji upah jika memang sesuai dengan kriteria dan syarat BSU 2021 namun belum dapat BSU tersebut, kiranya dapat disampaikan kepada kami ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan alamat dan medsos yang dapat di Bapak Ibu capai melalui www.kemnaker.go.id ataupun platform-platform media sosial lainnya termasuk juga media sosial BPJS Ketenagakerjaan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengakhiri sambutan saya pada pagi hari ini, sekali lagi kami dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sangat senang dan sangat apresiasi terhadap terselenggaranya Kongres KSN ini. Tentu sekali lagi kami berharap Kongres KSN ini dapat benar-benar berjalan lancar, dapat menghasilkan output yang sangat produktif tidak hanya bagi eksistensi KSN itu sendiri, tapi juga output yang sangat bermanfaat bagi seluruh anggota KSN. Kami juga sangat berharap Kongres ini dapat memberikan masukan-masukan yang konstruktif bagi pemerintah, bagi asosiasi pengusaha, agar ekosistem ketenagakerjaan dapat semakin kuat dan mandiri terutama di masa pemulihan ekonomi. Dan insya Allah kita sambut tahun 2022 dengan optimis, ekonomi dapat bangkit, kita semua dapat melanjutkan aktivitas kita. Keberlangsungan usaha dapat terus berjalan, keberlangsungan pekerja pun dapat terus meningkat, PHK tidak terjadi, kalaupun terjadi insya Allah angkanya kecil dan kita pastikan kita kawal betul seluruh hak-hak pekerja dan hak-hak pengusaha dapat terwujud. Kita hindari semaksimal mungkin perselisihan hubungan industrial. Harmonisasi hubungan industrial harus dapat terus kita wujudkan agar kita dapat terus tenang dan dapat terus mewujudkan ekonomi yang lebih baik, Indonesia yang tumbuh dan tangguh. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Tidak lupa saya ingatkan untuk kita semua terus menjaga dan menerapkan protokol kesehatan, kekuatan dan kesehatan tubuh, jasmani dan rohani kita agar kita dapat bertahan di masa endemi saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.